singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Govita Larasakti, NPM 1962-201001. Di sini saya akan membahas bab 15 tentang persekutuan, pembentukan operasi dan perubahan keanggotaan, mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Di sini pengertian persekutuan. Akuntansi untuk persekutuan mengharuskan pengakuan dari beberapa faktor penting. Pertama, dari sudut pandang akuntansi, persekutuan merupakan entitas bisnis yang terpisah. Namun, hukum perpajakan melihat persekutuan hanya sebagai sebuah saluran, tidak terlepas dari kepentingan bisnis dari mitra individu. Oleh karena itu, ada beberapa perbedaan antara akuntansi pajak dan akuntansi keuangan untuk kejadian-kejadian tertentu, seperti nilai yang ditetapkan ke aset yang dikontribusikan dalam pembentukan persekutuan. Yang kedua, walaupun banyak persekutuan mencatat operasi, mereka menggunakan basis akrual. Beberapa persekutuan menggunakan akuntansi yang berbasis kas atau berbasis kas yang dimodifikasi. Pilihan tersebut diperkenankan karena pencatatan dalam persekutuan dilakukan untuk para sekutu atau partner dan harus mencerminkan kebutuhan informasi mereka. Di sini definisi persekutuan KUH per atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bab 8 bagian 1 pasal 1618 menyatakan persekutuan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk menginvestasikan sesuatu ke dalam usaha dan laba yang diperolehnya dibagian di antara mereka. Di sini ada 3 faktor, yaitu gabungan dua orang atau lebih, yang kedua menginvestasikan sesuatu, dan yang ketiga usaha untuk laba. Selanjutnya, karakteristik persekutuan. Yang pertama, mutual agency, berarti perwakilan bersama, yang berarti masing-masing persekutuan menjadi agen atau wakil dari persekutuan untuk tujuan usaha. Yang kedua, limited life atau umurnya terbatas. Persekutuan berlangsung selama individu-individu yang mengadakan persekutuan masih ada dan menghendaki. Yang ketiga, unlimited liability atau tanggung jawab tidak terbatas, yakni tanggung jawab antara anggota tidak terbatas pada jumlah investasi dalam persekutuan. Yang keempat, ownership of an interest in a partnership, yakni kekayaan yang telah disetor ke dalam persekutuan itu sudah bukan lagi milik suatu penyetor, melainkan milik semua sekutu. Dan yang kelima, participation on partnership profit, yakni masing-masing sekutu mempunyai hak di dalam pembagian laba atau rugi persekutuan. Yang keenam, right to dispose of a partnership interest, yakni masing-masing sekutu itu mempunyai hak untuk menjual atau memindahkan haknya atas modal dan hak atas laba pada orang lain, baik kepada anggota sekutu maupun bukan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, mutual liability, yakni sebuah sekutu bertanggung jawab atas utang persekutuan. Jadi, utang persekutuan adalah juga utang sekutu. Selanjutnya, karakteristik utama lain persekutuan ada 7. Pertama, perjanjian persekutuan. Yang kedua, persekutuan sebagai entitas terpisah. Yang ketiga, sekutu adalah wakil agen atau persekutuan. Dan yang keempat, kewajiban sekutu adalah kewajiban bersama. Yang kelima, hak dan kewajiban sekutu. Keenam, kepemilikan sekutu yang dapat dialihkan dalam persekutuan. Dan yang ketujuh, berhentinya sekutu. Di sini ada jenis-jenis persekutuan terbatas, ada terbagi menjadi 3. Pertama, persekutuan terbatas atau limited partnership. Dalam persekutuan terbatas atau LP, terdapat paling sedikit satu sekutu, namun satu atau lebih sekutu terbatas. Yang kedua, persekutuan dengan kewajiban terbatas atau limited liability partnership. Persekutuan dengan kewajiban terbatas adalah di mana setiap sekutu memiliki tingkat perbandingan kewajiban yang sama. Dan yang terakhir, ketiga, persekutuan terbatas dengan kewajiban terbatas atau limited liability limited partnership. Pada sebagian besar negara bagian
persekutuan terbatas dapat memilih persekutuan terbatas dengan kewajiban terbatas. Dalam LLLP, setiap sekutu hanya bertanggung jawab atas kewajiban bisnis persekutuan dan tidak untuk bertindak malpraktik atau kesalahan yang dilakukan sekutu lain dalam kegiatan usaha normal persekutuan. Selanjutnya, akuntansi untuk pendirian persekutuan. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pencatat investasi sekutu. Investasi para sekutu dalam berbagai bentuk dan wujudnya dicatat berdasarkan jumlah yang disepakati oleh para sekutu dalam persekutuan dan dinyatakan sebagai modal persekutuan. Yang kedua, penggabungan perusahaan perseorangan menjadi persekutuan. Di sini ada metode pembukuan pembentukan persekutuan dibagi menjadi dua. Pertama, meneruskan pembukuan salah seorang sekutu, dan yang kedua, membentuk pembukuan yang baru. Selanjutnya, ilustrasi akuntansi pendirian persekutuan. Aldi, pemilik tunggal, telah mengembangkan perangkat lunak untuk berbagai jenis komputer. Di sini menggunakan jurnal, neraca, atau laporan posisi keuangan. Di bagian aktiva, kas, 3 juta rupiah, persediaan 7 juta, peralatan 20 juta, akumulasi penyusutan peralatan 5 juta, dan total asetnya 25 juta. Di bagian kewajiban dan modal, kewajiban 10 juta, modal Aldi 15 juta, dan total kewajiban dan modal 25 juta. Di sini, jurnal untuk mencatat penyetoran modal awal pada pembukuan persekutuan tanggal 1 Januari 2000X1, kas 13 juta, persediaan 9 juta, peralatan 19 juta di bagian debit, dan di bagian kredit kewajiban 11 juta, modal Aldi di bagian kredit 20 juta, dan modal Bayu di bagian kredit 10 juta. Selanjutnya, akuntansi untuk operasi persekutuan. Di sini ada penjelasannya. Sebuah persekutuan menyediakan jasa atau menjual produk untuk mencari keuntungan. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal yang sesuai dan akun buku besar. Banyak persekutuan menggunakan akuntansi akrual dan prinsip akuntansi berterima umum untuk mengelola pembukuannya, karena ETAP secara spesifik menghasilkan pengukuran laba yang lebih baik dibandingkan metode akuntansi alternatif. Di sini ada bagian akun sekutu. Bagian pertama, akun modal, investasi awal para sekutu. Yang kedua, akun privat, para sekutu melakukan penarikan atas aset. Yang ketiga, akun pinjaman. Rekening akan dijadikan debit apabila utang kepada sekutu berkurang, dan rekening akan dikredit apabila utang kepada sekutu bertambah. Yang keempat, akun piutang. Rekening didebit apabila piutang kepada sekutu bertambah, dan rekening dikredit apabila piutang kepada sekutu berkurang. Di sini ada bagian mengalokasikan laba atau rugi kepada para sekutu. Dengan penjelasan, laba atau rugi dialokasikan ke para sekutu pada setiap akhir periode bersangkutan dengan perjanjian persekutuan. Jika tidak ada dalam perjanjian, bab 8 pasal 1633 KUHP menyatakan bahwa sekutu berhak memperoleh bagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan jumlah yang dikontribusikan ke persekutuan. Hampir semua persekutuan memiliki perjanjian alokasi laba atau rugi. Di sini, sebagian besar persekutuan menggunakan satu atau lebih metode distribusi sebagai berikut. Pertama, rasio yang ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, bunga atau atas saldo modal. Yang ketiga, gaji kepada sekutu. Dan yang keempat, bonus kepada sekutu. Di sini ada bagian rasio pembagian laba secara arbitrate. Dijelaskan Aldi dan Bayu dapat menyetujui pembagian laba dengan rasio yang tidak ada hubungannya dengan saldo modal atau fitur operasional lainnya. Yang kedua, bunga atas saldo modal.
perjanjian persekutuan dapat memberikan bunga atas saldo modal sekutu di kredit sebagai bagian dari distribusi laba. Tingkat bunga seringkali dinyatakan dalam presentase, tetapi beberapa persekutuan menggunakan suku bunga yang ditentukan oleh referensi suku bunga BI terkini atau suku bunga pasar uang terkini. Di bagian gaji untuk para sekutu biasanya dimasukkan sebagai bagian dari rencana distribusi laba untuk mengakui dan mengompensasi atas jumlah yang berbeda dari jasa yang diberikan masing-masing sekutu kepada persekutuan. Selanjutnya bonus. Bonus terkadang digunakan sebagai cara untuk memberikan kompensasi tambahan kepada sekutu yang menyediakan jasa kepada persekutuan. Bonus biasanya dinyatakan dalam presentase dari laba sebelum atau setelah bonus. Seringkali perjanjian persekutuan mensyaratkan laba minimum yang harus diperoleh sebelum bonus dibagikan. Bonus mudah dihitung dengan menurunkan dan memecahkan persamaan. Inilah presentasi dari saya. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.